Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bu Nunu dan Pak Edit selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Bu Yuli selaku dosen pengampu, dan teman-teman pendidikan kimia 2017 yang saya banggakan. Saya Eliana Riani ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa melalui Strategi REACT pada Pembelajaran Larutan Asam Basa. Adapun topik bahasan pada presentasi kali ini ialah pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, beserta kesimpulan dan saran. Langsung saja pendahuluan yang berisikan latar belakang. Pembelajaran dan pendidikan akan berkembang seiring berjalannya dan berubahnya zaman. Dan pada abad ke-21 ini dikenal dengan keterampilan abad ke-21 atau pembelajaran abad ke-21 yang mengharapkan siswa untuk memiliki 4C, kemampuan 4C yaitu kompetensi berpikir kritis, berpikir kreatif, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Dan salah satunya diantaranya adalah kreativitas atau berpikir kreatif, yang yaitu siswa diharapkan untuk memiliki kreativitas yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Akan tetapi sayangnya, pada saat dilakukan PKM, siswa teramati kelas 11 MIPA SMA 4 Jakarta memiliki kreativitas yang masih rendah. Dan pada saat survei dilakukan, sebagian besar siswa mengatakan bahwa kimia merupakan mata pelajaran yang sulit dan susah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dapat disebabkan oleh proses rote learning atau belajar dengan cara menghafal yang dapat membatasi kreativitas siswa. Proses rote learning ini seringkali masih dilakukan oleh guru, apalagi pada saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini. Guru menjadi kurang persiapan dalam merancang kegiatan pembelajaran sehingga metode pembelajaran yang digunakan kurang sesuai dengan materi yang diajarkan kepada siswa. Materi kimia salah satunya adalah larutan asam basa, yaitu yang diajarkan pada siswa kelas 11, memiliki 3 level representasi, multi representasi yaitu simbolik, makroskopik, dan mikroskopik. Jadi pada larutan asam basa ini dapat merangsang siswa untuk memiliki kreativitas yang cukup tinggi dan juga dapat membantu siswa untuk mengenal bahan-bahan kimia atau senyawa-senyawa kimia dalam kehidupan sehari-hari karena sangat berhubungan. Strategi yang sekiranya sesuai dengan pembelajaran ini dan juga dapat mengukur keterampilan berpikir kreatif siswa dapat dilakukan menggunakan strategi REACT yang berisikan tahapan relating, experiencing, applying, cooperating, dan transferring. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Analisis Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa yang melalui strategi REACT pada pembelajaran larutan asam basa. Kemudian ada identifikasi masalah, ada 3. Yang pertama, keterampilan berpikir kreatif siswa dalam kegiatan pembelajaran kimia termasuk rendah. Yang kedua, siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran kimia. Yang ketiga, metode pembelajaran kurang sesuai dengan materi yang diajarkan kepada siswa. Kemudian tujuan penelitiannya, secara umum untuk mengetahui profil keterampilan berpikir kreatif siswa. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, guru dapat mengetahui keterampilan berpikir kreatif siswa dan menjadikan bahan referensi untuk menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan pola pikir kreatif yang dimiliki dalam menerapkan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peneliti mendapatkan pengalaman dalam mengajar siswa. Kemudian yang terakhir, fokus penelitian, yaitu analisis keterampilan berpikir kreatif siswa kelas 11 pada pembelajaran larutan asam basa menggunakan strategi REACT. Yang kedua,
kajian pustaka yang berisikan kajian teori. Ada 4 bahasan. Yang pertama adalah pembelajaran kimia, yaitu memiliki 3 level multi-representasi, yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Jadi 3 level multi-representasi ini dapat membantu siswa untuk jauh lebih memahami materi kimia yang dipelajari. Yang kedua ada strategi REACT, yaitu strategi pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme, serta termasuk ke dalam pembelajaran kontekstual. Dikutip dari Crawford tahun 2001. Strategi REACT ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat jauh lebih mudah dalam memahami pembelajaran, khususnya pada materi kimia. Kemudian berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini merupakan berpikir secara divergen, yang dikutip dari Guilford dalam Kaufman, Plucker, dan Baer tahun 2008. Jadi berpikir kreatif ini sebenarnya merupakan kombinasi dari logical thinking dan divergent thinking yang bergantung pada ide seseorang. Divergent thinking ini sangat membuat siswa ditantang untuk menghasilkan ide-ide kreatif yang sebanyak mungkin, sehingga berpikir kreatif ini sangat penting, dan juga berpikir kreatif ini merupakan level tertinggi pada hierarki berpikir. Kemudian yang terakhir, karakteristik materi kimia. Pada cakupan makroskopik dibahas perubahan nilai pH, mikroskopik dibahas reaksi yang terjadi dan kekuatan asam basa, dan pada cakupan simbolik dipelajari persamaan reaksi asam basa, rumus pH, dan derajat ionisasi. Berikut ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang diterapkan pada kegiatan pembelajaran larutan asam basa. Digunakan kompetensi dasar 3.10 dan 4.10, kemudian dirumuskan 8 indikator pada KD 3.10 dan 2 indikator pada KD 4.10. Kemudian ada metodologi penelitian. Tujuannya adalah untuk menerapkan strategi REACT dalam pembelajaran dan menganalisis keterampilan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran larutan asam basa. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 44 Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Dan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan subjeknya ialah sebanyak 28 siswa kelas 11 MIPA yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Adapun prosedur penelitiannya berisikan 3 tahap. Yang pertama adalah persiapan penelitian, yaitu merancang proposal. Yang kedua pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari. Dan akhir penelitian yaitu membuat laporan penelitian. Adapun teknik pengumpulan dan analisis data yang masing-masing terdiri dari 3. Teknik pengumpulan data ada observasi, yaitu ada lembar observer, reflective journal, dan juga lembar observasi, lembar kerja siswa. Dan yang tes, yaitu tes akhir keterampilan berpikir kreatif, dan yang wawancara adalah wawancara siswa. Kemudian pada teknik analisis data, ada reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi. Ya, kemudian ada teknik keabsahan data. Yang pertama ada prolonged engagement, yaitu keterlibatan peneliti dengan siswa yang dilakukan dalam waktu atau jangka waktu yang cukup lama. Dan yang kedua ada persistent observation, yaitu pengamatan yang dilakukan secara kontinu. Yang ketiga ada progressive subjectivity, yaitu membutuhkan observer tambahan dalam melakukan penelitian. Dan yang terakhir itu teknik member checking, yaitu data-data yang didapatkan dari hasil wawancara siswa akan diperiksa kembali dan ditanyakan kembali kepada siswa untuk memastikan keabsahannya. Kemudian topik keempat, hasil dan pembahasan, terdiri dari 2 subtopik, yaitu implementasi strategi pembelajaran REACT dan analisis keterampilan berpikir kreatif siswa. Pada implementasi strategi pembelajaran REACT dilakukan 5 tahapan REACT. Yang pertama adalah tahap relating,
yaitu guru memberikan pertanyaan kepada siswa sebelum memulai pemaparan materi tentang kekuatan asam basa pada tahap ini. Pada pertemuan ini, guru memberikan pertanyaan kepada siswa apakah air termasuk ke dalam senyawa asam atau basa. Dan tahapan ini dinilai bermakna dengan ditunjukkan oleh jawaban siswa 10 sebagai berikut, bahwa air merupakan senyawa amphoter. Dan juga ditunjukkan oleh siswa 2 dalam reflective journal pada tanggal 8 Januari 2021, yaitu metode pembelajaran yang digunakan unik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan juga sangat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tahap relating bermakna. Kemudian tahap experiencing, yaitu guru memberikan video yang menjelaskan perubahan kertas lakmus yang dicelupkan ke berbagai larutan untuk menentukan apakah larutan tersebut termasuk asam atau basa atau netral dan menentukan nilai pH-nya berdasarkan menggunakan indikator universal. Pada tahap experiencing ini, guru menayangkan video sehingga siswa dapat memahami bagaimana aplikasi dari materi yang dipelajari dengan percobaan yang dilakukan yang ditayangkan melalui video tersebut. Dan ditunjukkan bahwa tahap ini bermakna bagi siswa pada wawancara siswa yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari tahun 2021. Kemudian ada juga catatan guru, yaitu berdasarkan reflective journal, banyak siswa yang sangat termotivasi untuk mempelajari materi ketika diberikan video percobaan. Kemudian tahap ketiga yaitu applying. Siswa diminta untuk menganalisis setiap soal yang dituntun oleh guru dan dibimbing oleh guru, dan guru juga dapat memotivasi siswa dengan memberikan masalah nyata yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ditunjukkan oleh siswa 18 pada lembar kerja siswa menjawab bahwa larutan HCl merupakan asam kuat yang terionisasi sempurna menjadi H+ dan Cl- sehingga dapat menghantarkan listrik dengan baik, yang ditunjukkan dengan lampu menyala. Sedangkan CH3COH merupakan elektrolit lemah yang berasal dari asam lemah sehingga memiliki daya hantar listrik yang lebih kecil daripada HCl. Kemudian ditunjukkan juga dari catatan guru, yaitu hampir seluruh siswa mengerjakan lembar kerja siswa secara antusias dan kreatif. Lalu ada cooperating. Tahap ini siswa dibentuk menjadi 5 kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 6 sampai 7 siswa. Dan pada pertemuan ini, siswa diminta untuk mendiskusikan secara berkelompok mengenai sifat asam. Pada tahap cooperating ini dilihat berjalan secara maksimal berdasarkan lembar observasi observer 1, yaitu diskusi yang dilakukan oleh kelompok 2 berjalan dengan baik, dengan kerjasama yang kompak dan maksimal. Dan juga ditunjukkan dari wawancara bahwa kerja kelompok itu bagus untuk merangsang keaktifan siswa, menstimulasi siswa untuk menjadi lebih kreatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tapi sebenarnya juga ada kendala ketika misalnya ada teman yang kurang aktif berdiskusi. Secara garis besar, tahap cooperating ini baik untuk diterapkan. Kemudian yang terakhir, tahap transferring. Setiap kelompok memberikan perwakilan anggota kelompoknya untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok mereka dalam bentuk presentasi. Ditunjukkan dari kelompok 4 memberikan penjelasan dan presentasi mengenai hasil diskusi percobaan indikator asam basa. Kemudian ditunjukkan juga lembar observasi observer 2, yaitu kelompok 4 saling membagikan pendapat mereka terkait permasalahan atau soal yang harus diselesaikan secara kooperatif. Terbukti bahwa tahap transferring bermakna pada tahap strategi RIAC ini. Kemudian, subtopik yang kedua ada analisis keterampilan berpikir kreatif siswa yang terdiri dari 4 indikator, fluency, flexibility, elaboration, dan originality. Pada analisis keterampilan berpikir kreatif siswa ini digunakan rubrik penilaian, yaitu memiliki 5 kategori, sangat kreatif, cukup kreatif, kurang kreatif, dan tidak kreatif. Rubrik penilaian ini dikutip dari Siswono tahun 2008.
Yang pertama ada indikator fluensi, ditunjukkan dari siswa mampu menyelesaikan masalah dengan bermacam-macam solusi dan jawaban. Ditunjukkan dari lembar kerja siswa pada pertemuan yang kedua, siswa diminta untuk menganalisis dan mengurutkan kekuatan senyawa, sama senyawa dari yang paling kuat hingga yang paling lemah. Jadi jawaban siswa yang sebelah kiri termasuk ke dalam kategori kreatif. Siswa mendefinisikan asam lemah tersebut, kemudian menjelaskan mengapa harga Ka bisa mempengaruhi kekuatan asam, menunjukkan kekuatan asam dari suatu senyawa. Dan yang sebelah kanan adalah jawaban siswa yang termasuk dalam kategori cukup kreatif. Siswa kurang menjelaskan bagaimana hubungan Ka dengan kekuatan asam, sehingga termasuk dalam kategori cukup kreatif. Kemudian diagram batang menunjukkan pertemuan 1, siswa dominan berada pada kategori cukup kreatif, pertemuan kedua kreatif, ketiga cukup kreatif, pada tes akhir kreatif. Kemudian indikator yang kedua yaitu fluensi, siswa mampu menyelesaikan dalam satu cara, lalu kombinasikan lagi dengan cara lain, serta mendiskusikan berbagai metode penyelesaian. Lalu pada pertemuan yang kedua, siswa diminta untuk menuliskan persamaan reaksi yang terjadi antara HCl dengan NaOH yang merupakan reaksi penetralan. Yang sebelah kiri merupakan jawaban siswa yang berada pada kategori kreatif, yang sebelah kanan kurang kreatif. Terlihat jelas bahwa yang kreatif menjelaskan secara detail bagaimana asam dan basa itu membentuk garam dan air, dan juga dijelaskan persamaan reaksi molekulernya dan juga persamaan reaksi ionnya. Tetapi pada siswa yang menjawab pada kategori kurang kreatif hanya menuliskan persamaan HCl dan NaOH secara umum saja, tanpa memberikan penjelasan tertentu. Dan pada diagram batang ini terlihat pada pertemuan pertama itu kreatif, dominan. Yang dominan adalah kreatif, yang kedua sangat kreatif, pertemuan ketiga kreatif, dan pada tes akhir cukup kreatif. Kemudian, indikator elaboration, siswa mampu mengembangkan atau memperkaya suatu gagasan yang dimilikinya dalam pengaplikasian soal. Dan ditunjukkan berdasarkan tes akhir, siswa diminta untuk menghitung pH yang diketahui volume larutannya dan masanya serta derajat ionisasinya. Dan seluruh siswa menjawabnya dengan kategori cukup kreatif, yaitu seperti ini. Jawaban siswa benar, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana siswa tidak mengembangkan bagaimana tahapan-tahapan siswa mendapatkan hasil jawaban tersebut dari setiap prosedurnya. Dan berdasarkan diagram batang aspek elaboration ini, pertemuan kedua dominan pada kategori kreatif, pertemuan ketiga kreatif, dan tes akhir kreatif. Jadi pada aspek elaboration ini dapat diukur pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga beserta tes akhir. Yang terakhir ada originality, yaitu ditunjukkan dengan siswa mampu memberikan jawaban yang menunjukkan perbedaan dari siswa yang lain. Atau siswa dapat menghasilkan suatu produk yang tentunya menghasilkan ciri khas yang berbeda dengan siswa yang lain. Yang sebelah kiri, siswa menjawab pada kategori kreatif, dan yang sebelah kanan, siswa menjawab pada kategori kurang kreatif. Dapat dilihat, siswa memiliki hasil yang berbeda dari yang siswa yang pertama dengan siswa yang kedua, dan juga penjelasan pada siswa pertama lebih rinci dan lebih mendalam dibandingkan siswa yang kurang kreatif. Lalu pada diagram batang ini dapat dilihat bahwa pertemuan keempat siswa mayoritas berada pada kategori cukup kreatif, begitu juga dengan tes akhir. Kemudian kesimpulan yang didapatkan pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa berada pada kategori kreatif untuk indikator fluency, flexibility, dan elaboration. Yang kedua, siswa berada pada kategori cukup kreatif untuk indikator originality. Yang ketiga, beberapa siswa berada pada kategori sangat kreatif dan kurang kreatif untuk indikator originality.
Yang keempat, rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran larutan asam basa menggunakan strategi REACT ini berada pada kategori cukup kreatif. Dan yang kelima, strategi REACT ini dapat memunculkan dan mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Kemudian saran yang dapat diberikan oleh peneliti, diantaranya yang pertama, strategi REACT ini dapat digunakan oleh guru, khususnya guru kimia, dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas siswa. Dan yang kedua, strategi ini dapat digunakan karena mempermudah guru untuk berimprovisasi dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran juga menjadi lebih menarik. Dan yang ketiga, peneliti menyarankan bahwa strategi REACT ini membutuhkan durasi yang cukup lama agar dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, guru dapat memodifikasi tahap-tahapnya dengan semaksimal mungkin agar tetap berjalan dengan lebih efektif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.